menjelaskan materi tentang prosedur parlementer. Baik, di sini adapun pengertiannya ya. Pengertian prosedur parlementer. Yang dimana prosedur parlementer ini yaitu serangkaian aturan, tata cara, dan prinsip yang digunakan untuk mengatur jalannya suatu rapat atau sidang secara tertib, adil, dan efisien. Adapun di sini tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama, yaitu untuk berbicara, usulan bahasa dengan teratur, dan keputusan. Yang dimana keputusan ini berdasarkan suaranya, yaitu mayoritas tanpa mengabaikan hak-hak minoritas. Secara singkatnya yaitu prosedur parlementer yaitu membantu rapat berjalan teratur, demokratis, dan efektif ya teman-teman. Jadi tujuan prosedur parlementer ini ada 6 tujuannya, yaitu 1. Untuk menjamin kelancaran dalam rapat, yaitu agar diskusi berlangsung teratur dan tidak kacau. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta. Setiap orang berhak berbicara, mengusulkan, dan membela pendapat. Dan yang ketiga yaitu mencegah dominasi sepihak, yang dimana mencegah dominasi ini yaitu supaya tidak ada satu pihak atau kelompok yang memonopoli pembicaraan atau keputusan. Dan yang keempat yaitu memastikan keputusan diambil secara demokratis, yang dimana keputusan ini dibuat berdasarkan suara mayoritas dengan setiap menghormati hak minoritas. Dan yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi rapat, waktu dan pembahasan digunakan sebaik mungkin tanpa berlarut-larut. Dan yang terakhir yang keenam yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat secara adil, yaitu dengan mekanisme debat, amandemen, dan pemungutan suara. Dan di sini adapun prinsip-prinsip dasar prosedur parlementer, yang dimana prinsip-prinsip dasar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persamaan tak berbicara, dan yang kedua mayoritas menentukan keputusan, yang ketiga hak minoritas tetap dihargai, dan yang keempat satu hal dibahas satu waktu. Dan adapun unsur prosedur parlementer, di mana unsur-unsur ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pimpinan rapat atau yang disebut moderator atau ketua sidang, dan yang kedua peserta rapat, dan yang ketiga agenda rapat, lalu yang keempat aturan main atau yang disebut standing order atau rules of order. Dan adapun langkah umum dalam prosedur parlementer, dan di sini juga terbagi menjadi 7 langkah-langkah umum dalam prosedur parlementer, yang dimana yang pertama membuka rapat, dan yang kedua menetapkan agenda, yang ketiga menyampaikan usulan atau mosi, yang keempat membahas dan mendebatkan mosi, yang kelima mengadakan pemungutan suara, dan yang keenam mengumumkan hasil keputusan. Lalu yang ketujuh menutup rapat. Lalu adapun jenis-jenis mosi atau usulan prosedur parlementer, yang dimana jenis-jenis mosi ini atau usulan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mosi utama, usulan pokok yang dibahas, dan yang kedua mosi amandemen, usulan perubahan atas mosi utama, dan yang ketiga mosi prosedural terkait aturan jalannya sidang, misal menunda pembahas, menutup rapat, dan lain-lain. Di sini adapun pertanyaan, silahkan yang mau bertanya tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.